Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjayadi AW. Jadi cukup panjang juga jarak untuk pembuatan video terbaru dari saya ini dikarenakan adanya kesibukan kantor juga, kemudian kondisi yang belum memungkinkan untuk pembuatan video terbarunya. Namun di sini teman-teman, saya akan membagikan sebuah aplikasi baru yang berfungsi untuk mengontrol hutang dari usaha teman-teman sekalian. Jadi di sini lebih ke pencatatan hutang usahanya teman-teman ya. Untuk reviewnya pada video kali ini tampilannya seperti yang teman-teman bisa lihat saat ini. Untuk fitur-fiturnya kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman bisa memahami seperti apa yang akan kita buat selanjutnya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai untuk kelanjutan dari review aplikasi kita, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya harapkan untuk di subscribe terlebih dahulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Di aplikasi kali ini kita ada fitur untuk periode. Jadi periode ini akan mengatur untuk saldo awal, kemudian penambahan atau pengurangan hutang ini secara otomatis. Misal teman-teman ya, sini kita ganti periode awal jadinya tanggal 2 bulan 10 contoh saja, maka otomatis tanggal 1 akan berubah menjadi saldo awal. Oke. Jadi di sini secara garis besar di tampilan menu utama itu hutang perusahaan dengan posisi kas banknya. Jadi berapa saldo awalnya saat ini, kemudian penambahan hutang, kemudian pengurangan, dan saldo akhir hutangnya sisa berapa. Kemudian begitu juga dengan kas bank, saldo awal kas bank, penambahan saldo, pengurangan saldo, dan saldo akhir. Di bagian sisi kiri ini saya menempatkan master data dan laporan. Jadi laporan yang secara otomatis itu ada 1, 2, 3, 6 laporan. Jadi 6 jenis laporan yang saya harapkan bisa membantu teman-teman dalam mengontrol hutangnya. Yang pertama master kita adalah supplier. Jadi supplier ini atau vendor teman-teman ya. Jadi di sini ada kode, kemudian nama. Jika kurang ini teman-teman bisa tambahkan sendiri. Tinggal insert row saja. Yang penting di bagian sini misalkan teman-teman sisa copy formula yang ada. Jadi ini mulai dari saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir itu semua menggunakan formula teman-teman. Kodenya sederhana saja, misal seperti ini. Ini vendor baru, misal seperti ini teman-teman ya. Kita sudah buat master datanya. Kemudian kode faktur ini teman-teman. Jadi kode faktur ini kita buat banyak, jadi disesuaikan saja supaya ini bisa berurut. Nanti yang digunakan itu yang sudah ada nomor fakturnya, karena nomor faktur ini diambil dari transaksi teman-teman. Jadi ini sudah otomatis semua. Jadi hanya membuat kode saja. Untuk yang lainnya ini semua sudah otomatis. Nanti kalau misalkan terhutang atau lunas di sini akan berwarna hijau. Kita coba nanti teman-teman ya. Sekarang di bagian kas bank. Kas bank ini berfungsi untuk menampung kas atau bank yang teman-teman gunakan di usahanya untuk membayar atau melunasi. Jadi pengeluarannya ini khusus untuk pembayaran hutang teman-teman ya. Jadi ini untuk memudahkan saja menghitung berapa kas tunai yang berkurang untuk bayar hutang, berapa kasnya bank yang berkurang untuk bayar hutang. Jadi di luar dari biaya-biaya. Oke, di sini juga sudah otomatis saldo awal, penambahan, pembayaran, dan saldo akhirnya. Oke, di laporan ini, di bagian laporan ini sudah termasuk juga transaksinya teman-teman ya.
Sebenarnya namanya ini harus ada transaksi dan laporan, tapi saya gabung saja. Di sini di tanggal, misalkan teman-teman buat tanggal 4 bulan 10 2021 seperti ini, teman-teman akan diminta memasukkan kode yang teman-teman buat untuk internalnya sendiri. Jadi ini kalau teman-teman masukkan misalkan 4, itu akan muncul di sini sudah digunakan. Oke. Jadi ini sudah digunakan, berarti teman-teman tidak bisa gunakan lagi. Ini sudah digunakan. Ini tersedia, jadi gunakan yang tersedia. Di sini kode ini tidak boleh berulang karena pada prinsipnya itu satu nomor faktur itu ya satu kode, teman-teman ya. Kemudian jika sudah tersedia di sini bisa melanjutkan memilih suppliernya di mana. Misal di toko ABC. Atau yang kita buat tadi yang baru itu yang ini teman-teman ya, vendor baru. Nomor faktur sesuai dari apa yang teman-teman terima. Jadi faktur teman-teman misalkan terimanya itu XS12345, kemudian temponya berapa hari, misalkan 7 hari, ini untuk pengingat saja. Ketik 7 saja maka muncul otomatis harinya. Nah ini pembelian, keterangannya bebas teman-teman ya. Pembelian persediaan misalkan seperti ini, total invoice-nya misalkan 1.200.000. Ini adalah invoice-nya. Kita cek dulu di menunya, kita cek untuk suppliernya, ini ada penambahan 1.200.000 teman-teman. Pada saat teman-teman membayar, ini boleh mengansur, boleh juga membayar satu kali. Jadi misalkan teman-teman bayar di sini tanggal 20 Oktober 2001, nomor bukti pengeluarannya 003, nanti diatur saja teman-teman untuk membayar itu yang keempat ini. Kemudian kita keluarnya dari misalkan dari kas atau bank. Pembayaran 1 misalkan. Oke. Oke, FB005, sorry. Kita ganti di sini FB005 yang akan kita coba, yang ini vendor baru. Kita bayar di sini misalkan 2 juta. Nah, kita cek di kas banknya. Ini teman-teman ya. Sisa 1 juta kasnya sudah ada berkurang. Kemudian ini untuk menambahkan kas banknya saja teman-teman. Untuk detail supplier, karena di sini sebenarnya untuk melihat laporan di supplier ini sudah jelas di sini. Tapi kalau hanya untuk rekapan di sini boleh teman-teman lihat ini 4.330 saldo akhirnya. Oke, saldo kas akhir 4.250, ini sama teman-teman. Jadi ini semua sudah ada formula yang saling tersinkronisasi. Kemudian detail supplier ini teman-teman bisa buka untuk filternya. Nah, ini fungsinya untuk melihat secara detail, kayak misalnya S004 ini seperti ini. Jadi saldo awalnya tidak ada, kemudian penambahan hutang 1.200.000 dari mana saja ini teman-teman akan muncul listnya. Kalau kurang boleh teman-teman tambahkan. Kemudian pengurangan hutangnya juga ada detailnya. Jadi ini untuk melihat detailnya. Oke, ini sebenarnya 1.200.000 ya. Kita salah tadi teman-teman pembuatan contohnya, pembayaran di sini 200.000. Oke, kita cek detail supplier ini. Jadi saldo akhir 0 karena lunas. Kalau misalkan teman-teman ganti boleh seperti ini, tinggal diganti saja. Kemudian jika ingin print out tinggal difilter saja, hilangkan centang angka 0, kemudian Ctrl P. Ini sudah langsung rapih teman-teman.
Selanjutnya di bagian kas bank. Pada prinsipnya sama saja teman-teman, sisa memilih kas apa yang ingin teman-teman cek. Ini pembayarannya keluar tadi, ini 1.200. Ini adalah penambahannya. Ini untuk detailnya teman-teman. Untuk printout sisa sama, dihilangkan filternya saja. Kemudian daftar faktur, ini detail fakturnya ini, misalnya yang keempat ini, yang kelima yang tadi kita buat ini. Jadi tinggal dicek saja, ini ada detailnya, tinggal di print out juga seperti ini. Jadi mungkin ini bisa membantu teman-teman dalam mengontrol hutangnya. Jika ada pengembangan berikutnya, teman-teman bisa kembangkan sendiri. Yang penting teman-teman sudah mengerti polanya. Inilah yang akan kita buat untuk periode video selanjutnya, untuk beberapa part berikutnya ya. Oke, maka dari itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap update video terbaru jika proses pembuatan video selanjutnya setelah selesai saya laksanakan. Oke, semoga bisa membantu teman-teman. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar atau bisa langsung WhatsApp saya di kontak yang tersedia di deskripsi video. Oke, cukup sekian. Salam sukses selalu dan salam sehat selalu dari saya, Saharja Yadi, AW.